Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah. Atas segala kemudahan dan kesempatan kita bisa bertemu bersama-sama di majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Ilmu yang sama-sama kita belajari mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan kita mampu mengamalkannya, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Fatir di ayat 29 dan 30. Fatir surah 35 ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggambarkan berdagangan sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ruginya. Berdagangan yang sangat dijamin keuntungannya, sempurna pahala, dan mendapatkan jaminan tambahan-tambahan karunia-karunia dengan wasilah 3 amalan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Amalan yang pertama, mereka senantiasa tilawatul Quran. Yatlun, tilawah. Dalam kata tilawah, baca maupun simak, dengar. Dan kata yatlun beda sama tala. Kalau kata tala sudah tilawah dan tidak ada lagi. Tapi kata yatlun terus menerus tilawah, tidak pernah terputus. Hari ini tilawah, besok tilawah, lusa tilawah, setiap hari tilawah, karena dibawakan dengan kata fi'il mudhari', terus menerus dikerjakan. Yatlun sama seperti yusallun. Ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
yusallun, artinya Allah dan malaikat tidak terputus salawat mereka untuk Nabi Muhammad. Satu-satunya ibadah yang dihitung dari huruf, bukan dari segi amalan, tapi hurufnya, adalah baca Al-Quran. Hitungan berhuruf, bukan hitungan beramal. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Dalam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah dapat dicatat oleh malaikat 190 kebaikan sebagai pahala. Alif Lam Mim, kalimah yang singkat, tidak panjang, tapi hitungannya berhuruf, bukan berkalimat. Sampai kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim harf, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya ucapkan alif lam mim 30 kebaikan. Makanya dengan karunia pahala seperti ini, aku heran kalau ada orang muslim tak baca Quran. Kalau disuruh baca buku, nanti ada kuis. Habis selesai baca buku, ada beberapa kuis pertanyaan. Kalau bisa jawab, jawabannya ada di dalam buku ini, akan dapat hadiah 1 juta. Kira-kira berapa kali khatam buku itu? Karena dia syarat untuk mengikuti kuis harus bisa baca buku. Kalau tidak bisa baca bukunya, tidak bisa jawab pertanyaan. Karena pertanyaan yang akan diajarkan atau diadakan, yang disampaikan adalah sama jawabannya ada di dalam buku tersebut. Dan kita tidak bisa buka lagi pas di waktu kuisnya, tidak bisa dibuka lagi bukunya. Semangat enggak untuk baca buku itu? Kenapa? Kenapa semangat? Karena yang difikirkan bukan berhasil atau tidak berhasil, tapi yang difikirkan 1 juta. Saya mau baca buku ini, barangkali ikhtiar, kemungkinan besar saya dapat 1 juta. Wajar enggak pemikiran seperti ini? Wajar? Kemungkinan belum pasti. Bisa dapat kalau menang, kalau tidak menang tidak dapat. Tapi kalau baca Quran, tidak ada kemungkinan, pasti dapat. Tapi malas baca. Coba berapa ratusan ribu pahala yang kita dapat dari bacaan Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi karunia, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak, mendengar, pahalanya sama. Berarti tidak ada alasan lagi tidak bisa baca Quran. Yang tidak bisa baca masih meraih pahala yang sama melalui telinga, dengar. Masa juga susah mendengar? Masa sih susah setelkan murattal di YouTube sambil buka Al-Quran dan ikuti bacaan tilawah qari, imam. Alhamdulillah sekarang HP dan teknologi baru, kita bisa download Al-Quran 30 juz aplikasinya. Dan sekarang berbagai macam aplikasi Al-Quran. Ada yang bagi warna-warni, ada yang bagi tajwid, ada yang bagi suara qari. Dan kita tidak perlu setelkan qari'nya di awal sampai akhir, tinggal milih mau ayat ini, bencet ayatnya, keluar suara qari'nya. Bahkan qari'nya masih ada pilihan, mau yang mana.
zaman sahabat Rasulullah SAW, wajar kalau tidak banyak penghafal Al-Quran karena tidak ada Quran. Mereka bisa hafal hanya sekali mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terima wahyu, sampaikan kepada sahabat. Sahabat hafal. Yang belum hafal, dia tuliskan ayatnya yang turunnya bertahap-tahap. Tuliskan ayat di kulit unta atau kulit kambing. Dah ada Quran, dah ada kertas, dah ada HP, bisa fotokopi, bisa foto ayatnya, bisa foto halamannya. Dah ada. Kulit unta, ayat satu hari ini turun wahyu satu ayat, tuliskan satu ayat. Besok turunnya satu surah, tuliskan satu surah. Ayat Al-Quran ketika turun, tidak turun sekaligus, bertahap-tahap. Kadang turun satu ayat, kadang turun 10 ayat, kadang turun satu surah. Dan ketika turunnya ayat, dan setiap turunnya ayat, Rasulullah SAW yang menarahkan, letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di depan ini, letakkan ayat ini di belakang ini, letakkan ayat ini di awal, letakkan surah ini di belakang. Rasul yang makanya tersusun seperti ini yang kita lihat sekarang. Dan susunan ini dijaga oleh Allah. Pernah enggak anda lihat Quran diawali dengan suratul Nas, diakhiri suratul Fatihah? Ada enggak Quran seperti itu? Tak ada. Karena susunan ini waqfiyah. Waqfiyah tidak boleh ijtihad. Sudah ada nas yang menentukannya adalah Allah dan Rasulnya, dan kita tidak bisa rubah. Dan Allah janji akan menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga susunannya, tulisannya, hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, wakaf ibtida'nya, berbagai macam bercetakan Al-Quran tetap dijaga. Makanya ulama bersepakat tidak boleh menulis Al-Quran dengan bahasa Latin. Terjemahannya boleh dalam bahasa apa saja, tapi asli tulisan Al-Quran tidak boleh dirubah. Makanya saya tidak setuju ada Quran di bawah setiap ayat ada kalimat Latinnya. Ucapan huruf Latin tidak sama dengan ucapan huruf Arab. Makanya tidak boleh. Ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Bacalah. Kita umat baca. Kata Iqra, bacalah. Tapi di Indonesia lebih dari 54% tidak bisa baca Quran. Padahal umat terbesar di dunia penduduk Islam, dan umat terbesar di dunia tidak bisa baca Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Dan kata tilawah, membaca, membutuhkan kerutinan, keistiqomahan. Istiqamah membaca jaminan dapat syafaatnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pernah Bapak Ibu dengar hadis ini? Pernah enggak dengar hadis ini?
iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ayo jawab, kepada membaca. Salah. Kepada Bu, kepada apa? Membaca dan apa? Bisa disampaikan suara ibu? Boleh? Boleh lagi ibu, maaf? Kepada membaca, membaca dan mendengarkannya. Masih kurang, belum. Kalau kita perhatikan, memang sayang sekali belum ada bahasa yang bisa menerjemahkan isi bahasa Arab dengan sesungguhnya. Terjemahan semua bahasa, apalagi menterjemahkan isi Al-Quran. Tidak ada bahasa yang mampu dengan sempurna menerjemahkan Al-Quran. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apa saja. Tidak ada bahasa yang sempurna bisa menjelaskan isi Al-Quran selain bahasa Arab itu sendiri. Saya kasih contoh. Bisa memastikan belum ada bahasa yang bisa menerjemahkan isi Al-Quran secara sempurna. Nih, ini ada. Saya kasih contoh ya. Suratul Waqi'ah. Kalau ada yang bawa Quran atau bawa aplikasi, coba buka ayatnya. Suratul Waqi'ah ayat 77. Suratul Waqi'ah surah 56. Nomor surahnya 56. Ayatnya 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim. Dan sini terjemahannya. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dah habis. Dah ada lagi. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Dan saya pernah coba buka berbagai macam terjemahan dari beberapa Quran, hampir sama. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Sesungguhnya Al-Quran mulia. Sesungguhnya Al-Quran amat mulia. Sesungguhnya Al-Quran bacaannya mulia. Sama. Tidak memberikan makna yang inti daripada innahu laqur'anun karim. Ini baru separuh makna. Ini separuh makna. Innahu laqur'anun karim, kita percaya dan yakin Al-Quran itu sangat mulia. Mohon maaf, kalau Al-Quran sangat mulia, buat kita apa? Apa manfaatnya buat kita? Kalau Al-Quran itu mulia, itu kan buat Al-Quran. Quran itu sendiri mulia, terus buat saya apa? Apa manfaatnya buat saya kalau Al-Quran itu sendiri mulia? Makanya kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya yang lebih sempurna, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Salah satu kata memberikan kemuliaan, ya hadis yang diriwayatkan Muslim tadi.
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat bukan kepada membaca, tapi ujung hadisnya ditulis kata li ashabihi, yang bersahabat sama Al-Quran, bukan kepada orang yang membaca. Mohon maaf, ada orang munafik baca Quran, dia tidak mungkin dapat syafaatnya Quran. Beda sama orang yang menjadikan Al-Quran sahabatnya, teman sejatinya, teman dekat. Makanya ada kata Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Lagi galau, baca Quran. Stres, baca Quran. Sehat, baca Quran. Sakit, baca Quran. Dimanapun berada, baca Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran. Kalau lewat satu hari tidak baca Al-Quran, merasa kehilangan sesuatu. Sama ketika punya teman dekat, kalau satu hari tidak kontak, terasa gimana? Ada enggak bapak ibu punya teman akrab? Pasti ada. Tak mungkin orang tidak ada. Dari sekian banyak yang kita kenal, pasti walaupun satu bisa dikatakan ini teman saya dekat, teman akrab. Ini teman akrab, kalau satu hari lewat tidak ditelepon atau dia tidak telepon, pasti kehilangan sesuatu. Kita cari. Telepon berkali-kali, off HP-nya, tidak aktif. Kita ke rumahnya, kita cari. Ini teman dekat, kesayangan saya. Saya cinta dia karena Allah. Kalau saya punya masalah, ke situ saya pergi. Kalau saya lagi galau, saya hubungi dia. Kalau saya lagi punya hajat, saya bicara sama dia. Kalau saya ingin curhat, saya sampaikan kepada dia. Betul enggak? Teman, kalau ada orang memilih teman akrab, berarti teman itu dipercaya. Dipercaya, disayangi, dicintai, sangat akrab sama kita. Sama ketika posisi Al-Quran bisa menjadi seperti atau lebih daripada teman sejati, menjadi sahabat kita, baru akan dapat syafaatnya Al-Quran. Faham bu? Sejauh mana dekat kita sama Al-Quran? Cuba tanya diri, berapa kali khatam Al-Quran? Umur anda berapa? 20? 30? 40? 60? Tanya diri, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Kalau memang Al-Quran itu bagi kita sangat berharga, bagi kita adalah imam, bagi kita adalah berlindung, bagi kita adalah penyembuh, bagi kita adalah membawa keselamatan dunia akhirat, berapa kali kamu khatam? Berapa kali? Dari jumlah khataman Al-Quran akan ketahuan hubunganmu sama Al-Quran. Minimal seorang hamba khatam Al-Quran sebulan sekali, itu minimal. Dan itu pun satu kali khatam Al-Quran dalam satu bulan termasuk cara mudah bagi orang yang paling malas. Saya kasih metode mudah khatam Al-Quran. Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Setuju? Hah? Sekali lagi, satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Mudah? Bisa? Coba ikuti saya. Satu hari, mana suaranya? Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Sekali lagi, satu hari satu juz, 30 hari 30 juz.
Sekali lagi. Tapi ikuti ya. 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Gimana? Enteng? Hah? Mudah kan? Enteng. Bagi banget lagi. Sangat mudah. Siap? Setuju? Atau mau lebih mudah lagi? Ya Bu, mau lebih mudah lagi atau ini cukup? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Setuju? Masih mau lebih mudah lagi? Masih? Mau? Ya, memang mau orang Indonesia. Saya selama di Indonesia sudah 12 tahun saya belajar. Orang Indonesia tidak suka ribet. Orang Indonesia mau mudah diingat, mudah dibaca, mudah dihafal dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Makanya saya tawarkan, maunya lebih mudah, mau. Kalau ada mau. Memang orang Indonesia cari yang mudah, tidak mau yang ribet-ribet, susah-susah, tidak mau, malas. Ya udah, saya kasih yang lebih mudah. Setiap juz 20 halaman. Setiap juz 20 halaman. Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 halaman berarti berapa lembar? 2. 1 lembar, halaman belakang, halaman depan. Setiap waktu salat 4 halaman. Tak apa-apa, insyaAllah masuk surga tapi cicilan. Karena kamu bayar cicilan, kamu masuk surga cicilan. Boleh menyicil, tak masalah. Tidak harus tunai. Bisa dicicil, juz. Dibagi, setiap waktu salat 4 halaman. 4 kali 5 waktu berapa? 20. Sudah selesai 1 juz. Waktu subuh 4 halaman, waktu zuhur 4 halaman, waktu asar 4 halaman, waktu maghrib 4 halaman, terakhir waktu isya 4 halaman, tamat 1 juz. Mudah? Enak? Bisa? Bisa? Masih mau lebih mudah lagi? Pasti mau. Mau kan? Mau. Kalau tidak mau berarti bukan orang Indonesia. Ya, kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Tak apa-apa, Allah terima. Cicilan kecil pun Allah terima. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Bisa? Kira-kira berat enggak? 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Faham enggak arti 2 halaman? Artinya 1 lembar. 1. Cuma 1 lembar. Masa 1 lembar aja enggak bisa? Stres kali. 1 lembar. Sebelum salat 1 lembar lagi habis salat. Kira-kira bisa enggak? Ya Bu? Bisa enggak? Baca boleh, simak boleh. Tidak harus baca. Bisa baca boleh. Atau bisa simak sambil lihat Al-Quran. Sama juga dapat khataman. Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu enggak masalah yang membuat kita susah khatam? Saya mohon, sebelum saya kasih sebabnya, saya ingin tahu, kira-kira khatam Al-Quran itu bagi Bapak Ibu mudah atau susah? Yang berkata mudah, angkat tangan. Ya Bu? Yang bilang mudah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kenapa Al-Quran mudah? Maksudnya mudah khatam, bukan mudah hafal. Saya tidak bicara hafalan, saya bicara bacaan saja, baca maupun simak. Mudah, mohon maaf, berapa kali khatam? 1 bulan 10 kali? Berapa 1 bulan? 1 kali. Hah? Antum berapa kali 1 bulan? Kenapa? Masya Allah. Berarti hampir 6 kali, kurang lebih 5 sampai 6 kali 1 bulan. Terus tadi 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 hari? Oh, 1 bulan. 1 hari belum bisa. Mungkin mimpi bisa 1 hari. Yang merasa khatam Al-Quran itu susah, angkat tangan. Ya bu, tidak apa-apa, jangan malu. Jangan malu, kita kan tukar fikiran, tukar ilmu. Yang merasa saya sebenarnya ingin khatam, tapi kok susah ya? Yang berkata susah, angkat tangan. Di atas, di atas. 1, 2, 3. Jangan malu, tidak apa-apa. Kita kan bersama-sama belajar. Bu, pun ada yang angkat tangan 1, cuma 1. Yang lain apa? Ikhlas. Saya dah mau tunjukkan tangan, riak, ikhlas. Saya mau ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk Syekh Ali Jabir. Makanya dah mau angkat tangan. Dah mau bilang mudah, ditanya mudah dah mau angkat tangan, dibilang susah pun dah mau angkat tangan. Kenapa? Ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu, tahu enggak sebabnya yang membuat orang susah khatam Al-Quran? Saya ceritakan, tapi saya praktik ya. Saya praktik. Praktik ini akan menjelaskan sebab kenapa kita susah khatam Al-Quran. Walaupun bacaannya kita cukup bagus, bisa baca Quran, buka Al-Quran bisa baca, tapi yang membuat kita susah caranya begini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini masih semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila masih banyak lagi. Ya Allah, kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Dah jadi lanjut. Dia aja belum selesai 1 halaman sudah lihat halaman belakang. Dia lagi baca suratul Baqarah, dia lihat halamannya, ayatnya 286. Kapan habisnya? Dah jadi. Apa lagi lihat jumlah halamannya 600 sekian. Kapan habisnya? Langsung muncul keberatan. Ditatangi oleh syaitan. Syaitan selalu berusaha menggoda kita saat baca. Cara syaitan ketika mulai baca, bu, lihat halaman belakang. Enggak mau. Saya sudah belajar. Katanya baca aja, jangan lihat, jangan pindah halaman sebelum selesai. Kata syaitan, ya saya tahu, ibu ikhlas. Tak apa-apa, buka aja, lihat aja. Saya kan penasaran, ingin tahu berapa halaman. Terus digoda. Habis diikuti, dia buka halaman. Langsung dibisikin syaitan, banyak kan? Banyak kan? Ya betul banyak. Terus gimana? Ibu kan sibuk.
Sebentar lagi suaminya mau datang. Ibu kan belum masak. Anak-anak mau pulang. Dikasih godaan. Sampai, oh gitu ya. Ya benar, dah ada waktu. Apalagi halamannya masih banyak. Terus gimana? Dah apa-apa, dah usah baca dulu. Selesai aja urusan, nanti aja bisa ditunda bacanya. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan lagi. Dah baca-baca. Kalau mulai baca Al-Quran, jangan suka pindahin halamannya sebelum selesai. Itu satu. Jangan pindahin halaman belum selesai. Seberapapun banyaknya halaman, seberapa pun panjangnya waktu untuk baca Al-Quran, kalau tidak melangkah, tidak bakal selesai, tidak bakal sampai. Baca satu halaman, habis, pindah lagi, lanjut. Matanya jangan tergeser ke halaman berikutnya. Lihat halaman yang sudah di depan. Teruskan. Sudah merasa cukup, tutup Al-Quran. Sadaqallahul azim. Kasih tanda, nanti lanjut lagi. Faham Bapak Ibu? Jelas? Jangan digoda oleh syaitan untuk buka halaman berikutnya. Jangan yang dikejar ujung surah, ujung Quran, itu jangan difikirkan. Tapi anda fikirkan bacaannya. Jangan fikirkan ujungnya kapan habis, ujungnya kapan selesai. Jangan difikirkan. Dan salah satu sebab yang bisa membuat kita mudah mengkhatam Al-Quran, baca Al-Quran walaupun tidak faham isinya, boleh. Saya ulangi lagi, karena banyak pertanyaan kepada saya. Orang tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak faham isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Tak apa-apa. Baca Al-Quran tapi saya tidak mengerti satu pun dari kalimatnya, tetap boleh. Karena yang anda ketika baca, anda tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, beda urusan. Terhitung baca maupun simak, setiap satu huruf 10 kebaikan. Sudah selesai. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengkaitkan pahala dengan harus faham. Rasul kaitkan pahala 10 kebaikan kalau kamu baca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di awal hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca huruf dari kitabullah dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW tidak bersabda man qara'a harfan thumma fahimahu. Tak ada lagi kata fahimahu, tak ada kata faham, tapi kata baca dapat 10 kebaikan setiap satu huruf. Anda baca bisa faham, lebih tinggi lagi pahalanya dan lebih besar. Anda baca, anda faham, anda amalkan, lebih lagi kemuliaannya di sisi Allah. Baca, faham, amalkan dan menhayati dan mentadabburi, lebih istimewa lagi. Kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal baca agar mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan. Itu minimal. Faham Bapak Ibu? Kira-kira metode mudah khatam Al-Quran yang saya kasih bisa? Saya kasihkan 3 metode kan? Yang pertama apa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Berat? Pindah ke metode kedua. Setiap salat 4 halaman, 4 kali 5 waktu salat 20. 20 sudah tambah 1 juz.
Masih susah, pindah ke metode ketiga. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Kira-kira masuk? 2 halaman cukup? Mudah? 1 kertas. 1 kertas. Bola balik 1 kertas. Cocok? Bu? Cocok? Okey? Kira-kira masih mau lebih mudah lagi? Saya sudah kasih 3 metode. Mau enggak metode yang keempat? Lebih mudah lagi. Pasti penasaran kan? Iman masih ada lebih mudah lagi ya? Gimana ya lebih mudah lagi? Agar bisa dapat hasil setiap bulan khatam. Saya kasih. Metode yang ketiga yang saya baru saja sampaikan, itu termasuk cara mudah khatam Al-Quran bagi orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak bisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya angkat tangan. Udah tidak bisa lagi. Ini perlu dirubah otaknya nih. Udah, tidak ada lagi mudah. Saya ingat jamaah sekalian, kenapa saya heran minimal 1 bulan orang susah khatam. Aku heran kenapa? Karena saya ingat di masa sekolah, waktu itu kita masih, kalau saya waktu itu SMP, saya masih di Madinah. Karena saya di Indonesia baru tahun 2008. Sebelumnya saya kan lahir besar di kota Madinah. Saya ingat di masa sekolah, kita ada libur panjang. Kalau sudah lulus, sudah ujian nasional untuk naik kelas kan, ada ujian nasional untuk buat naik kelas. Sebelum kita masuk ke kelas baru, ada libur panjang. 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Libur sekolah. Enak kan? Mau enggak sekolah di Arab? 4 bulan. Ramadan libur, Syawal libur, Zulkaidah libur, Zulhijjah libur. Baru masuk lagi sekolah 1 Muharram, tahun baru Hijri. Apa yang kita lakukan di libur sekolah? Ini kan lumayan panjang. Makanya terbangun tahfizul Quran di Masjid Nabawi, menghafal Al-Quran dalam waktu 4 bulan. Kesempatan daripada tak jelas liburnya tak tahu ke mana, mendingan ke Masjid Nabawi. Saya bersama teman-teman sekolah, kita selalu bertemu di Masjid Nabawi, apalagi bulan Ramadan. Apa yang kita kerjakan di masa itu? Waktu itu saya SMP, belum ada HP. Belum ada HP sekarang, seperti sekarang. Saya berkata sama teman-teman, ayo kita berlomba-lomba khatam Al-Quran. Kita punya target berusaha mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan seperti Imam Syafi'i. Bu, tahu enggak Imam Syafi'i khatam Al-Quran berapa banyak di bulan suci Ramadan? Tahu enggak ibu? Belum tahu ya? Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam 1 Ramadan 60 kali. 60 kali dalam 1 Ramadan. Berarti sehari berapa? 2 kali di bulan Ramadan. Bapak ibu mazhab Syafi'i kan? Ikut Syafi'i kan? Bu, ikut mazhab Syafi'i? Semua Syafi'i kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syafi'i. Betul? Sudah khatam berapa banyak? Mohon maaf Syekh, yang memang ikut mazhab Syafi'i tapi fikih saja, yang lain dah kami dah ikut. Cuman fikih, yang lain dah ikut. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita masih separuh-separuh. Kita pernah coba, kira-kira bisa enggak target Imam Syafi'i? Dan kita terus baca. Saya sendiri praktik, mulai membuka Al-Quran, dan saya pesan alarm. Karena dulu belum ada HP, ada sebuah alat kecil
bisa diaktifkan sebagai alarm. Saya baca, habis subuh saya baca, saya on alarm, saya baca standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca terus habis subuh sampai zuhur. Azan zuhur saya off timer. Habis zuhur saya on timer lagi, saya lanjut baca sampai asar. Begitu asar saya off timer. Selesai asar saya on timer lagi, saya lanjut. Tahu enggak kira-kira saya dapat apa hasilnya? Berapa hari saya bisa khatam 30 juz? Kira-kira ada gambaran? Khatam sampai qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma taqabbal. Saya lihat ke timer 9 jam 58 minit, kurang lebih 10 jam. 10 jam khatam 30 juz. Sama seperti anak-anak muda sekarang. Sama, tidak beda. 10 jam khatam 30 juz, 10 jam main HP. Subhanallah, sama. Berapa jam bersama HP? Berapa jam? Pagi bersama HP, waktu duha bersama HP, siang HP, sore HP, maghrib HP, isya HP. Bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Mau tidur yang terakhir dilihat HP. Masuk WC bawa HP. Mau kemana-mana bawa HP. Hafal, khatam HP. Sama Al-Quran susah. Saya tidak minta waktu panjang buat Al-Quran, tapi tolong jadi orang yang adil. Waktu kamu bersama HP disamakan waktu bersama Al-Quran. Itu aja saya minta, sama, tidak usah berlebih-lebihan, sama. 5 jam HP, 5 jam Quran. 10 jam HP, 10 jam Quran. Harus adil. Wallahi HP musibah akhiruz zaman. Padahal semestinya HP lebih mempermudah untuk khatam Al-Quran, karena kita bisa ada aplikasi 30 juz di dalamnya. Dimanapun kita bagi tinggal aktif. Aduh, astagfirullahaladzim. Ketika saya ambil keputusan hampir mau 2 tahun kurang lebih mengambil keputusan tidak megang HP lagi. Instagram saya di tangan tim media. Kalau saya berada sama tim media, saya upload video di Instagram. Sampai kata istri saya, gimana nanti kontaknya? Saya bilang, buat apa kontak? Saya mau kontak sama Allah. Saya tidak mau ada hal yang menghalangi saya. Saya ambil keputusan tinggalkan HP. Ketemu Ustaz Arifin, Allah yarham, sebelum beliau wafat, kita kan sering bersharing di HP. Kata beliau, kok susah sekarang hubungi saya, tidak punya HP. Ustaz Bakhtiar Nasir tidak punya HP. Ustaz Abdul Samad, saya tidak punya HP. Kalau ada jadwal damai Indonesia ku, saya tidak punya HP. Saat saya punya HP pun, saya tidak ikut satu pun grup. Tidak ada grup yang saya ikuti. Saya lihat ada teman saya, ada mungkin 30 grup di HP-nya. Bingung mau ikut grup yang mana, mau baca yang mana, mau share yang mana, mau balas yang mana. Manusia bikin stres sendiri.
Saya ganti dengan hubungan HP, saya langsung berhubungan sama Al-Quran. Wallahi nikmat. Baru saja sendiri sudah mulai kembali kepada HP. Beberapa waktu kemarin sebelum safari saya aktifkan. Ketika saya aktifkan, sering ketinggalan di mobil, kadang-kadang di hotel, kadang tak tahu, karena sudah terbiasa tak bawa HP. Jumpa orang yang tidak pernah tinggalkan HP, apalagi kalau casnya mau habis, pusing. Ada enggak Pak? Bawa cas enggak? Enggak bawa. Ada powerbank enggak? Enggak ada. HP saya mau mati. Ya mati. Pusing. Saya membayangkan pusing orang yang bawa HP. Harus cari colokannya. Kalau saat punya casnya susah. Cari colokannya di mana? Ada di mesin enggak? Capek urus HP-nya. Betapa luar biasa perhatikan HP ini jangan sampai mati. Kalau mati berarti putus hubungan sama manusia. Tapi Al-Quran mati di hati kita, tidak apa-apa putus hubungan sama Allah. Tidak apa-apa, kan gampang. Kalau kita, saya jamin, kalau Bapak Ibu menjadikan Al-Quran sama seperti kesibukan Anda bersama HP-nya, saya jamin tak sampai 4 bulan bisa hafal 30 juz. Tapi sayang sekali kita tidak merasakan. Makanya wallahi Bapak Ibu bakal tanggung jawab di hadapan Allah. Banyak berjam-jam kita buang bersama HP. Syukur-syukur kalau masih isi HP-nya kebaikan, share amal salih, dengarlah ceramah, kita sharekan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Beda sama orang yang HP-nya na'udzubillah semuanya maksiat, semuanya dosa, menonton film-film yang tidak baik, yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Apalagi saya sering ingatkan kepada jamaah yang punya HP menerima sebuah cerita, apa itu hadis, apa itu berupa amalan, atau apa itu berupa ayat, atau arti daripada ayat, atau cerita-cerita bersoalan orang lain, atau gosip, atau fitnah, atau namimah. Kalau ayat dan hadis jangan di-sharekan sebelum dipastikan itu benar dan hadisnya sahih. Jangan di-sharekan, harus pastikan. Ada orang suka share tapi di ujung dia tulis saya dapat dari grup sebelah. Tetap tanggung jawab dan tetap dapat dosa ni. Ketika kata berkata dapat dari grup sebelah bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Apalagi kalau isinya maksiat, ketawa ketiwi yang tidak ada gunanya, menjelekkan orang, menghina orang, memfitnah orang. Atau kita bisa melihat sebuah rekaman, ada orang kita bisa diketawain dan kita nonton, kita fikir asik, senang, enak, kita sharekan, wallahi bawa dosanya sampai hari kiamat. Itu yang saya sebutkan dosa jariyah. Dosa jariyah. Kenapa? Karena maksiat yang kita sharekan setiap masih terus di-sharekan dan dilihat oleh banyak orang, kita terus terbawa dosa ini. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya terlanjur melihat sebuah video atau sebuah tulisan yang tidak ada manfaatnya, apalagi isinya dosa maksiat, Anda sudah terlanjur lihatnya, jangan di-sharekan lagi. Cukup kita bawa dosanya sendiri, tapi kalau Anda sharekan ke orang lain akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Faham Bapak Ibu? Bahaya wallahi HP ini, bahaya. Makanya batasi HP ini adalah alat, wasilah untuk selesai urusan kita, bukan alat yang utama dalam kehidupan kita. Batasi. Waktu subuh 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam, cukup. Di HP-nya semua aplikasi syaitan ada.
semua aplikasi syaitan ada. Aku heran, dia sambat nonton yang mana sih? Facebook ada, Twitter ada, Snapchat ada, BBM ada, TikTok ada, itu semua ada. Muncul aplikasi baru, langsung di download. Ada aplikasi baru, langsung di. Kamu cari apa sih? Apa yang kamu cari? Mau cari kemurkaan Allah atau mau cari ridha Allah? Dan semakin banyak aplikasi apalagi berhiburan, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi jauh dari Al-Quran. Batasi yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan. Siap Bapak Ibu? Faham Bu? Tolong perbaiki hubunganmu sama Al-Quran agar anda menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Wallahi Al-Quran berkah. Dan saya tidak minta 24 jam sama Al-Quran, tapi tolong sisahkan waktu. Sisahkan waktu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Al-Quran. Itu minimal. Kalau tidak ada niat khatam, minimal mulai harinya baca Quran. Sebelum beraktivitas mulai baca Quran, dan sudah beraktivitas mau tidur, tolong akhiri harinya dengan baca Al-Quran. Barangkali kalau bisa kita berakhir baca Quran, mungkin malam itu meninggal dunia, insya-Allah menantarkan husnul khatimah. Sederhana. Siap? Siap Bapak Ibu? Mohon doa restu. InsyaAllah menjadi impian, dan kami terus memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan melahirkan insyaAllah dan membangun 100 markas mahir bil Quran. Dan Alhamdulillah salah satunya akan kita bangun di Pekanbaru. Dari salah satu 100 markas akan terbangun di Pekanbaru. Kenapa di Pekanbaru? Karena kami dapat wakaf tanah. Dan insyaAllah kita menjadi syiar. Dan di dalam perjalanan safari dakwah, alhamdulillah ada seorang ibu juga mewakafkan tanahnya seluas 1 hektar untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya saya tidak malu dan terus memperjuangkan dengan semangat. Setiap titik safari dakwah kami, saya sering dengan senang hati mengajak semua jamaah ibu, ayo, mau enggak kira-kira terlibat menjadi keluarga besar Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran dunia dan akhirat. Ada yang dari segi tenaganya, fisiknya, fikirannya, ilmunya, hartanya, wakafnya, sedekahnya, infaknya, apapun saja, kita bersama-sama bersatu untuk memperjuangkan penghafal Al-Quran agar insyaAllah terbangun generasi-generasi yang akan datang, insyaAllah ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran yang insyaAllah membawa negeri kita selamat, bahagia, dan insyaAllah dengan berkahnya Al-Quran kita mampu merubah nasib negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya yakin dan percaya, wallahi, insyaAllah 1 juta penghafal Al-Quran akan menjadi kenyataan. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Karena saya yakini dengan Al-Quran akan Allah limpahkan keberkahan di negeri kita, dan Allah akan makmurkan negeri kita. Kalau masih jauh dari Al-Quran, jangan harap nasib negeri kita akan berubah. Tidak akan bisa berubah kalau tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak berubah politiknya, tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak berubah ekonominya kalau tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran. Dan tidak diberkahi sehari-harinya kalau tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir tertulis nama kita semua sebagai keluarga Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, sebelum mereka bubar dan masing-masing pulang, tuliskan nama mereka sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami mendapatkan karunia penghafal Al-Quran. Anak kami penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran, pencinta Al-Quran.
atas izin-Mu ya Allah. Kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terimalah upaya kami, terimalah niat baik kami untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran menjadi amal salih bagi kami semua ya Allah, menjadi amal salih yang membawa manfaat bagi sisa umur kami ya Allah. Mohon diterima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan selebihnya saya serahkan kepada panitia.